Kreasi daun kering disulap menjadi lukisan wajah yang artistik dan bernilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Apa kabar pagi hari ini? Semangat sekali, ceria sekali karena apalagi baju kita merah-merah ini. Betul, merah membakar semangat pada pagi hari ini ya. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas News Pagi Selengkapnya. Pemirsa, waspadalah bagi Anda yang menggunakan nomor PIN ATM dengan tanggal lahir. Di Pancoran, Jakarta Selatan, baru sebulan kerja, seorang ART cantik berhasil membobol 3 rekening milik majikannya dengan mencoba PIN ATM dengan tanggal lahir korbannya. Akibatnya rekening korban senilai puluhan juta rupiah pun habis terkuras. Hanya bisa tertunduk dan menangis. Seorang perempuan muda yang baru sebulan bekerja menjadi asisten rumah tangga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan ini harus berurusan dengan polisi. Ia nekat membobol 3 rekening milik majikannya sekaligus hingga mencapai puluhan juta rupiah. Aksinya terbongkar dari kecurigaan korban yang kerap kehilangan uang tunai di rumahnya. Kecurigaan semakin menguat saat munculnya pesan pemberitahuan di ponselnya atas penarikan sejumlah uang. Pelaku kabur usai korban meminta pertanggungjawaban. Polisi akhirnya meringkus pelaku yang kerap berpindah-pindah tempat. Pembobolan rekening melalui ATM ini dilakukan pelaku dengan mencoba-coba memasukkan nomor PIN yang berisikan tanggal lahir korban. Yang diambil itu ATM-nya semua itu milik ibu saya dan atas nama rekening atas nama ibu saya. Nah, ibu saya ini memakai PIN ulang tahun saya. Barusan saya juga tanyakan sama ART ini, katanya dia menebak-nebak karena waktu hari ulang tahun itu ada tasyakuran, jadi dia menebak-nebak hari ulang tahun saya. Kemudian dari hasil kejahatan tersebut, kalau dari keterangan daripada tersangka memang bermotif ekonomi kemudian untuk membayar hutang. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar kepolisian Satlantas Jakarta Barat di ruas Jalan Raya Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor berusaha menghindari operasi. Meski bersembunyi di antara pengendara lain saat lalu lintas sedang padat, namun aksi seorang pengendara motor yang berusaha kabur menghindari Operasi Keselamatan Jaya 2024 tak berhasil. Pengendara sepeda motor ini akhirnya tak berkutik saat dihadang petugas dari Satlantas Polresta Jakarta Barat. Pengendara sepeda motor ini pun langsung ditilang petugas karena melakukan pelanggaran tak mengenakan helm dan tak memasang nomor polisi di kendaraannya. Pemandangan serupa terlihat saat pengendara sepeda motor menyerah ketika kedapatan masih nekat masuk ke jalur bis Transjakarta. Dalam Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang digelar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat ini, puluhan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, seperti tidak membawa surat kendaraan, tidak memakai helm, berknalpot racing, hingga plat nopol kendaraan mati terjaring petugas. Pelanggarannya apa? Ya, nggak bawa STNK. Kemudian? Ya, STNK nggak bawa, amat nggak bawa. Jadi tiba-tiba gini, kita nggak tahu masih ada operasi kan. Operasi keselamatan dari tanggal 4 sampai Maret sampai tanggal 17 Maret. Apa sasarannya dan? Sasarannya knalpot, lanjut helm, lawan arah, serta boncengan 3 atau di bawah umur. Untuk depan, untuk pengemudi atau pengendara sepeda motor harus tertib selalu lintas ya.
Operasi Keselamatan Jaya 2024 telah digelar dari Senin 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, Anita, memang menjelang bulan puasa nih pentingnya adalah menertibkan masyarakat, terutama tadi Keselamatan Jaya 2024 dan juga ada untuk pedagang kaki juga lima tadi ya. Ya, semoga dengan adanya penertiban ini, Betul. itu kan terjadi di Jakarta ya Kevin ya. Semoga ini juga bisa berdampak atau bisa dicontoh gitu ya dengan di daerah-daerah lainnya. Tapi paling tidak yang paling penting adalah tidak hanya menjelang bulan puasa, tapi terus berjangka begitu ya supaya tetap tertib masyarakatnya. Betul, demi keselamatan dan kenyamanan bersama Betul tentunya. sekali. Pemirsa, akibat hujan deras, sebuah alat berat proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hanyut terbawa arus yang Sungai Keruh dan juga meluap. Selain itu pemirsa, sebuah rumah tertimpa longsor tebing setinggi 5 meter. Beginilah detik-detik sebuah alat berat hanyut terbawa arus Sungai Keruh yang meluap di Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Eskavator yang hanyut ini dikerahkan untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Beruntung sopir dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga. Sungai Keruh ini meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Bego tersebut berhenti dan tidak bisa operasional dan terjadilah hujan deras sehingga bego tersebut terseret oleh arus. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor menimpa rumah milik salah satu warga di Kecamatan Lebak Barang. Bagian dapur rumah warga rusak. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian itu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Ya, Anita dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemirsa daun kering ini kerap dianggap sampah yang dibuang lalu dibakar. Nah, di tangan seorang pemuda nih Kevin di Banjarnegara, Jawa Tengah, ini daun kering ternyata bisa disulap menjadi lukisan wajah yang artistik dan bernilai ekonomi. Penasaran pemirsa? Ini dia liputannya untuk Anda. Sekilas, lukisan foto ini seperti berbahan tinta emas. Eits, jangan salah, lukisan ini ternyata dari limbah daun kering. Terinspirasi melihat banyaknya daun nangka yang berserakan di desanya. Tri Ismail, 27 tahun, warga Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah ini, iseng mencoba membuat karya lukisan dengan media daun kering. Hasilnya menjadi lukisan unik, artistik, dan hampir mirip dengan foto aslinya. Daun yang digunakan memiliki tekstur keras dan tidak mudah robek. Prosesnya dimulai dari membuat sketsa, kemudian diukir. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam proses mengukir sketsa tersebut. Untuk membuat lukisan daun kering ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Ada pohon di depan rumah, pohon nangka kan, jadi itu daunnya sering berserakan. Akhirnya saya manfaatkan untuk itu ya. Di sketsa dulu, terus diukir pakai cutter. Prosesnya berapa lama? Prosesnya 1-2 hari. Berkat memanfaatkan media sosial, kini lukisan daun kering karyanya telah merambah ke Jakarta, Bandung hingga Bali. Lukisan yang paling banyak dipesan adalah foto wajah. Soal harga, lukisan ini dibanderol Rp100.000 hingga Rp150.000. Selain kreasi lukisan daun kering, Tri juga menyulap sandal jepit bekas menjadi media lukis artistik bernilai ekonomi tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Pemirsa, untuk memenuhi tingginya antusiasme berwisata di dalam dan luar negeri, penyedia layanan akomodasi wisata menggelar Traveloka Travel Fair 2024. Berbagai penawaran di sini juga banyak sekali promo dan disediakan untuk mengisi waktu liburan baik domestik maupun luar negeri.
Memasuki tahun 2024, keinginan masyarakat untuk berlibur terus menguat, sehingga minat liburan terus meningkat setiap tahunnya. Merayakan HUT ke-12 Traveloka, penyediaan layanan akomodasi wisata ini mempersembahkan Traveloka Travel Fair 2024 di Ion Mall BSD City, Tangerang. Dalam gelaran ini, Traveloka menghadirkan tim konsultan perjalanan yang dapat melayani konsumen secara langsung. Mengusung slogan Don't Worry No Rugi, konsumen dilayani mulai dari perencanaan hingga memesan perjalanan melalui aplikasi. Beragam pilihan penawaran dan promo eksklusif pun tersuguhkan, mulai transportasi, akomodasi, hingga atraksi wisata di berbagai destinasi dalam dan luar negeri. Ada sih, sebenarnya saya datang 2 hari. Hari ini tuh emang kebetulan dapatnya yang Labuan Bajo. Kemarin juga saya dapat yang ke London juga sih. Karena yang kemarin tuh dapat potongannya 5 juta ya. Terus yang hari ini dapat potongan 850.000. Ke Bangkok. Wah, bagus banget ya. Mulai dari potongan dari kartu kredit, lalu juga potongan dari voucher, luar biasa sih. Iya. Sama keluarga. Berlibur, ya, bulan April nanti. Tak hanya berburu diskon menarik, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dari transaksi produk sebagai top spender. Seiring minat perjalanan masyarakat yang terus tumbuh, Traveloka berharap event ini dapat meningkatkan pariwisata, baik domestik maupun internasional. Dari Tangerang Selatan, Widya Bajujati melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terjebak dalam lift macet selama 1 jam, seorang pegawai puskesmas di Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, berhasil dievakuasi oleh petugas rescue damkar. Ya, benar sekali, proses evakuasi dramatis lantaran petugas damkar harus membuka lift dengan alat manual secara perlahan. Dengan menggunakan peralatan manual, sejumlah personel tim rescue damkar Makassar secara perlahan membuka lift yang macet dan menjebak seorang pegawai di Puskesmas Kasih-Kasih, Jalan Tamalete 1, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit, petugas berhasil membuka dan menyelamatkan Uti, seorang pegawai yang terjebak di dalam lift selama 1 jam lamanya. Korban yang nyaris kehabisan oksigen langsung keluar dan tak henti-hentinya menangis histeris. Pasca kejadian ini, korban diketahui masih trauma berat dan diberikan pertolongan pertama. Yang berawal saat korban hendak naik lift lantai 3 puskesmas untuk rapat, tiba-tiba mendapat kendala liftnya macet. Korban yang panik minta pertolongan kepada temannya lewat telepon. Mau naik ke atas keperluan rapat, tiba-tiba terjebak lift, tapi yang bersangkutan membawa HP. Nah, membawa HP dan menghubungi orang di puskesmas bahwa terjebak lift. Pintu lift yang kebetulan macet dan pihak engineeringnya tidak memiliki kunci. Jadi kita pakai kunci yang kita miliki pribadi dari tim rescue. Pasca kejadian ini, lift untuk sementara tak dapat digunakan dan seluruh pegawai puskesmas memilih tangga manual untuk naik ke lantai atas puskesmas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar daerah Jawa Barat terus melonjak. Seperti di Sukabumi, pemirsa, harga cabai merah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Ya, masih sama-sama di Jawa Barat, tapi kali ini di Purwakarta, lonjakan harga tidak hanya terjadi pada komoditi cabai, tapi juga pada bawang. Lonjakan harga komoditas cabai merah di Pasar Modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terjadi dalam sepekan terakhir. Cabai merah besar yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah kini menjadi Rp90.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Naiknya harga komoditi cabai akibat cuaca buruk sehingga petani tidak panen dan berdampak pada kurangnya stok cabai di pasaran. Mungkin cuaca kali Bang ya? Barangkali cuaca atau kemungkinan stok barang nggak ada gitu. Pasokannya kurang ya? Pasokannya kurang. Saya catering, jadi
berasa banget gitu, gimana ngambil keuntungannya ya. Gitu. Apalagi kan sehari-hari harus ada sambal. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai juga tinggi. Jika cabai merah besar biasa dijual seharga Rp55.000 per kilogram, kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah menjadi Rp80.000 per kilogram dari semula Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah dan bawang putih. Harga bawang putih yang semula Rp35.000 per kilogram kini Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga tomat juga melonjak dari yang semula Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli, apalagi jelang bulan Ramadan seperti saat ini. Dari Sukabumi dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, harga beras dan telur di Gunung Kidul, Yogyakarta semakin meroket. Ya, harga beras yang biasa dijual Rp14.000 per kilogramnya kini tembus di angka Rp20.000 per kilogram. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, harga beras dan telur terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Gunung Kidul, Yogyakarta, harga beras yang semula dijual seharga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas baik yang semula dijual seharga Rp14.000 kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Selain harga beras, harga telur juga kian meroket. Jika sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp32.000 per kilogram. Mahalnya harga beras dan telur semakin dikeluhkan pedagang lantaran pembeli membatasi jumlah barang yang dibeli agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu baru awal-awal. Yang tadinya itu paling murah itu bisa harga 10, 12, sekarang udah sampai harga 17, itu bisa paling murah. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok terutama saat memasuki bulan puasa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat di permukiman padat penduduk, 3 rumah milik warga ludes terbakar di Toraja Utara, Sulawesi Selatan rata dengan tanah. Kerugian pun mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat di permukiman padat penduduk di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kota Rantepau, Toraja Utara menghanguskan 3 unit rumah milik warga. Asap tebal dan kobaran api yang membumbung tinggi membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta bendanya. Meski panik, warga sekitar tetap berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun tiupan angin kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar. Warga dan petugas damkar dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran berhasil mengisolasi api sehingga tidak menjalar ke bangunan lainnya dan kebakaran tidak meluas. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Saya mau lihat ke sana langsung menyala itu api ke atas. Menyala ke api ke atas. Saya langsung. Sebelah sana. Berarti sekitar sudah berapa lama ini? Mungkin 1 jaman nih. Tuh ada warga yang membantu menyiram sampai tidak mau ke sana apinya, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api diduga dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Sementara itu pihak kepolisian Polres Toraja Utara masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, gudang yang juga dijadikan tempat produksi koper di Kompleks Pergudangan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 4 pabrik tersebut. Kepulan asap hitam pekat membumbung dari gudang yang juga dijadikan pabrik pembuatan koper di kawasan pergudangan Kenanga Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin siang. Kebakaran yang melanda pabrik milik PT Sumber Troli ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu bagian pabrik. Petugas pemadam yang dikerahkan untuk menjinakkan api sempat kesulitan karena akses masuk yang sempit dan titik api di lantai atas gedung.
9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah lebih dari 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Pemirsa, ribuan warga dari simpatisan dan pendukung Partai Amanat Nasional melakukan aksi demonstrasi menuntut penghitungan suara ulang di Jember, Jawa Timur. Massa menduga ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Massa dari pendukung dan simpatisan Partai Amanat Nasional menggeruduk sebuah hotel tempat penghitungan surat suara di Jember, Jawa Timur. Massa menuntut seluruh penyelenggaraan pemilu transparan dan tidak merugikan PAN dan calegnya. Aksi ini pun membuat arus lalu lintas di sekitar hotel macet. Massa menuntut KPUD Jember menghitung ulang hasil suara di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sumber Baru, Jember, lantaran di tempat tersebut suara caleg PAN berkurang hingga ribuan suara. Padahal di C1 TPS, suara PAN maupun calegnya melejit. Massa curiga ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Minta rekomendasi dari KPU dan Bawaslu yang kemarin sudah dijanjikan di Sumber Baru, tapi nyatanya hari ini tadi diingkar. Makanya kami hari ini mendatangkan saudara-saudara kami. Namun upaya meminta penghitungan ulang tidak mendapat respon positif dari pihak KPUD Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, KPUD Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan sekecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Penghitungan ulang lantaran diduga terjadinya indikasi terjadi penggelembungan suara di PPK Kecamatan Sukarami tersebut. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang mengambil alih perhitungan 521 kotak suara DPR RI di 7 kelurahan sekecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan 45 kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palembang di Kelurahan Bunga, serta 5 kotak suara untuk DPRD Kota Palembang dari Kelurahan Sukajaya. Pengambil alihan perhitungan suara pada tingkat kecamatan KPUD Kota Palembang dilakukan disinyalir terindikasi terjadinya dugaan penggelembungan suara salah satu caleg dari partai politik tertentu. Sebelumnya sempat terjadi ketegangan di lokasi panitia penghitungan kecamatan Sukarami, Palembang antar saksi dari sejumlah partai politik. Sejumlah saksi memprotes perhitungan yang dilakukan oleh petugas PPK. Surat suara kemudian akan dibongkar dan dihitung ulang di kantor KPUD Kota Palembang yang melibatkan saksi-saksi partai politik yang diundang oleh KPUD Kota Palembang. 5 orang petugas PPK diberhentikan sementara dari penugasan sebagai PPK Kecamatan Sukarami, Palembang. Bahkan 2 orang petugas PPK menghilang tanpa dapat dihubungi, salah satunya merupakan Ketua PPK Sukarami, Palembang. Kita melihat kondisi semalam, maka sepakat semalam Bawaslu, baik itu kota maupun provinsi, kami untuk mengambil alih karena ada dugaan penggelembungan surat suara. Misalnya pengambil alih ini memang menjadi tugas KPU dalam rangka melakukan proses rekapitulasi hasil perolehan pemilu di tiap-tiap TPS. Tugas kami mengawasi, maka kami akan mengawasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sendiri telah resmi menetapkan perhitungan tingkat KPU sejak 3 Maret 2024 kemarin. Saat ini tengah berlangsung proses rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan daerah pemilihan dalam wilayah Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi melaporkan. Sementara beberapa hari belakangan beredar di media sosial video yang mengungkap isu dugaan pengalihan suara pemilu 2024 demi meloloskan partai tertentu ke DPR RI atau Senayan. Sekjen Partai Perindo menegaskan Perindo tidak pernah membagikan, menjual atau mentransfer suara kepada partai tertentu. Justru Perindo tengah mengawal dan mengamankan semua suara di Partai Perindo. Video pada akun @dalamistana dengan judul Operasi Culas, Hijau dan Merah Transfer Suara menarasikan operasi pengalihan suara melibatkan partai-partai kecil yang terancam tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik menegaskan Perindo tidak pernah membagikan, menjual atau mentransfer suara kepada partai tertentu.
Justru Perindo tengah mengkoordinasikan seluruh jajaran mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan untuk mengawal dan mengamankan suara Partai Perindo agar amanah rakyat tetap terjaga. Nah, ini sekaligus menjadi bantahan bahwa tuduhan yang mengalihkan suara itu benar-benar menjadi fitnah bagi Partai Perindo, dan Partai Perindo sama sekali tidak ada pikiran atau upaya apapun untuk mengalihkan suara. Justru kami sedang mempertahankan setiap suara yang didapatkan Partai Perindo, dan kita terus menjaga kedaulatan demokrasi ini agar kualitas pemilu pada hari ini menghasilkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan legitimit. Ya pemirsa dan Anita, selanjutnya kita beralih ke informasi persiapan mudik nih. Di mana Korlantas didampingi dengan pihak PT Jasa Marga Persero Tbk meninjau jalur arus mudik tol Jakarta Merak hingga Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Ya, selain memastikan infrastruktur jalur mudik, sejumlah rest area juga dilakukan pengecekan. Korps Lalu Lintas Korlantas didampingi pihak PT Jasa Marga Persero Tbk melakukan peninjauan untuk arus mudik 2024 dengan jalur tol Jakarta Merak, Pelabuhan Ciwandan hingga Pelabuhan Merak. Hal ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur jelang arus mudik Lebaran. Sejumlah ruas tol yang dikelola pihak Jasa Marga dilakukan pengecekan dengan hasil baik. Tak hanya infrastruktur dan kesiapan jalan tol beserta fasilitas keamanannya, kondisi rest area kilometer 43 dan kilometer 68 juga menjadi sasaran peninjauan. Kedua rest area ini diharapkan menjadi kantong penampung bagi para pemudik saat menunggu untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Peninjauan dilanjutkan dengan meninjau Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Untuk Pelabuhan Ciwandan dikhususkan untuk para pemudik dengan kendaraan roda 2, sementara Pelabuhan Merak difokuskan untuk pemudik dengan kendaraan roda 4. Mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan baik, dan alhamdulillah laporan dari setiap instansi, dari pelabuhan, dari jalan, kemudian dari stakeholder yang lain itu sudah cukup baik. Sejumlah persiapan untuk peningkatan fasilitas dalam perjalanan telah dilakukan agar pemudik tahun ini dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Dari Banten, Ismalia Muhammad Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Terlintas Ainus Pagi hari ini. Saya Kevin Pakar. Dan saya Anita Dewi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.